sevgili, selamım sana ya Muhammed. Cek satu. Di situ Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Ali Mansur Kastam, pengasuh Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Ilmiah YTP Kertosono. Yang kami hormati Bapak Juwari SPD, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Nganjuk, Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Ahad pagi Fajar Mubarak rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin sampai dengan saat ini, atas izin, atas takdir dan rahmat serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir istiqomah menghadiri kajian rutin Ahad pagi Fajar Mubarak di pekan kedua. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat, di majelis yang mulia ini senantiasa Allah mencatat sebagai amal soleh yang tentunya harapan kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya mewakili dari Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Nganjuk menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Syawal 1445 Hijriah, mudah-mudahan amal-amal yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah meneruskannya setelah bulan suci Ramadan, semakin istiqomah dan semakin lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita mensauri toladani beliau, mencontoh sunnah-sunnah beliau, mudah-mudahan kita dicatat sebagai umat beliau yang taat, yang pada akhirnya mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, rangkaian acara kajian Ahad pagi Fajar Mubarak pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua, acara inti, kemudian acara yang ketiga sambutan dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Nganjuk, kemudian acara yang terakhir informasi dan diakhiri dengan doa. Mari Bapak Ibu, untuk acara pembukaan, marilah kita bersama buka acara pada pagi hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dilanjutkan acara yang kedua, acara inti tausiah kajian Ahad pagi Fajar Mubarak dengan tema orang-orang yang merugi setelah Ramadan. Dalam hal ini kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Ali Mansur Kastam dipersilahkan. Nanti sampai jam 7 Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du.
Yang terhormat Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Pak Ketua Pak Juwari, ada teman Pak Ridwan, Mbah Slamet, seangkatan dan hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur saya aturkan kehadirat ilahi Rabbi atas limpahan rahmah, hidayah serta maunahnya. Di pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa berkumpul di tempat ini dalam acara yang sangat amat mulia. Semoga ridha Allah selalu menyertai hidup kita dan semoga jerih payah kita diterima oleh Allah sebagai amal sholih yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia, di alam barzah hingga di akhirat nanti. Hadirin Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah, Ramadan telah pergi meninggalkan kita dan dia terus pergi walam ya'ud, dan dia tidak akan kembali abadan selamanya. Mengapa? Karena Ramadan yang akan datang adalah kholqun jadidun, makhluk baru. Tidak sama dengan Ramadan kemarin. Kalau Ramadan kemarin rambut panjenengan masih menghitam, anggota keluarga masih pepek, masih sehat. Siapa tahu Ramadan yang akan datang, walaupun kita ketemu, namun itu adalah makhluk baru dan dalam keadaan baru pula. Sehingga kadang-kadang panjenengan sudah kehilangan tetangga, kehilangan rambut hitam, kehilangan itu dan ini. Makanya tiap hari berganti, maka dia akan pergi untuk selamanya, ganti hari-hari baru. Begitu pula Ramadan yang kemarin pergi, dia akan terus pergi untuk selamanya. Kemudian Ramadan yang akan datang itu adalah makhluk baru. Kemudian perlu diketahui, ketika Ramadan tiba, banyak sekali amal-amal ibadah yang kita lakukan. Mulai dari ibadah puasa 1 bulan penuh, dan ada jaminan maghfirah dari Allah, ada jaminan pahala yang luar biasa, sehingga Nabi Muhammad mengatakan ada 3 amal yang pahalanya tidak muat ketika ditimbang, saking banyaknya pahala. Pertama, pahala sabar. Yang kedua, pahala memaafkan. Yang ketiga, pahala puasa. Saking banyaknya, kifatul mizan, daun timbangan tidak muat, Pak. Kemudian kita pun sudah melaksanakan sholat tarawih 1 bulan penuh. Dan sholat tarawih itu pun ada jaminan maghfirah dari Allah. Sehingga siang hari ada jaminan maghfirah karena kita puasa. Di malam hari ada jaminan maghfirah karena kita sholat tarawih. Kemudian di ujung-ujung Ramadan ada Lailatul Qadar. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Berarti tanggal 21 sampai tanggal 30 Ramadan itu pun ada jaminan-jaminan maghfirah. Di samping pahala khairun min alfi sahrin. Gara-gara itulah maka ketika Ramadan pergi,
Orang Islam terbagi dua. Ada yang sewenang karena bebas dari beban puasa, beban sholat taraweh, beban mencari Lailatul Qadar. Namun ada yang kedua, setelah Ramadan pergi, sebagian orang Islam ada yang sewenang. Mengapa senang? Karena merasa bersih dari dosa, karena merasa sudah punya banyak pahala yang dikumpulkan. Lebih-lebih ketika di Ramadan Lailatul Qadar, dia tidak hanya iktikaf, tidak hanya mencari Lailatul Qadar, dia pun banyak berinfak. Dan ketika infak pun berpolitik, Pak. Tidak hanya khutbah yang berpolitik, namun berinfak pun bisa berpolitik. Malam 21 infaknya 100.000, malam 22 infak 100.000, malam 23 infak 100.000, malam 24 infak 100.000, malam 25 100.000, sampai malam 30 100.000, berarti genap 1 juta. Insya Allah salah satu dari infak itu ada yang ketemu Lailatul Qadar. Itu namanya apa? Infak berpolitik itu. Saking khawatirnya tidak ketemu Lailatul Qadar, dia tidak mau infak tanggal 23, 25, 27 tidak mau. Karena apa? Lebih-lebih menentukan awal Ramadan ada yang beda, kan begitu kan? Jangankan di Indonesia, di Arab Saudi pun pernah, Pak. Pada tahun 2008 orang Arab Saudi itu kelejingan gitu. Mengapa kelejingan? Karena puasa baru 28 hari, lah kok ketika matahari tenggelam rembulan sudah kelihatan. Bayangkan, Pak ya. Padahal menurut Nabi 1 bulan itu kalau tidak 29 hari ya 30 hari. Lah mereka baru puasa 28 hari, ternyata sudah nampak bulan. Akhirnya Bimbas, apa itu, Mufti Lajnah Daimah berfatwa, Pak. Hari besok semua kita harus lebaran. Kemudian lusa qadha jama'i, nyaur nasional. Sehingga lebarannya hari ini, besok puasa qadha jama'i. Sehingga tetap 29. Lah kita pun begitu, makanya Nabi Muhammad cerdas di dalam mencari Lailatul Qadar. Nabi tidak ambil yang ganjil-ganjil saja, padahal Nabi ngerti turunnya Lailatul Qadar adalah di likuran yang ganjil. Namun yang genap pun Nabi tetap mencarinya karena khawatir kelejingan, salah di dalam menentukan awal bulan. Lah gara-gara itulah akhirnya banyak orang Islam yang senang sekali setelah ditinggal pergi oleh bulan Ramadan dengan penuh GR, gede rumangsa, Pak ya. Dosanya terampuni karena puasa, dosanya terampuni karena tarawih, dosanya terampuni karena Lailatul Qadaran, dan GR pula bahwa pahala yang dikumpulkan sudah amat banyak. Kalau sekedar senang boleh, Pak. Karena Nabi Muhammad mengatakan idza sarratka hasanatuka wasa'atka sayi'atuka fa anta mu'minun. Bila kebaikan kamu membuat kamu senang, keburukan kamu membuat kamu sedih, fa anta mu'min, berarti kamu betul-betul orang mukmin.
Jadi mukmin sejati itu setelah selesai melakukan kebaikan senang. Mukmin sejati itu setelah terlibat keburukan, perbuatan dosa sedih. Sedih. Jangankan dosa, tidak bisa bangun malam tahajud saja saat sedih. Itu ciri orang mukmin. Namun kalau ada orang datang ke sini, lah kok kecewa, sing ngaji kok kuwi meneh itu. Maka berarti bukan orang mukmin itu. Tidak asli. Ada yang begitu, Pak? Bu Azhar? Enggak kan ya? Begitu. Itu mukmin sejati. Walakin la tusrif, seneng ya seneng boleh, Pak. Namun jangan berlebih-lebihan fil masaroh, di dalam kegembiraan. Walaupun panjenengan sukses melakukan puasa Ramadan sebulan penuh, sukses melakukan tarawih sebulan penuh, sukses dalam mencari Lailatul Qadar 10 malam yang terakhir penuh, namun jangan berlebih-lebihan di dalam kesenangan. Mengapa tidak boleh? Karena bahaya, Pak. Gara-gara berlebih-lebihan di dalam kesenangan, kebanggaan, GR, maka akan terhinggap berbagai macam penyakit. Apa itu? Pertama, sifat takabur. Akan terkena sikap takabur. Ujub, menganggap dirinya paling hebat. Seperti orang Yahudi di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat berapa ya? 113-an Pak ya. Mereka mengatakan waqalu layat hulal jannah illa man kana hudan au nasara. Mereka berkata tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang beragama Yahudi, kecuali orang yang beragama Nasrani. Walaupun orang Islam puasa, sholat malam, cari Lailatul Qadar, tidak akan bisa masuk ke dalam surga karena surga sudah habis diboking oleh orang Yahudi, sudah habis diboking oleh orang Nasrani. Inilah sifat sombongnya mereka. Jangankan mereka terhadap orang Islam tidak sombong, wong kadang-kadang orang Yahudi sama orang Nasrani pun sombong, Pak. Dalam ayat sama surat Baqarah ayat 111 itu diterangkan waqalatil yahudu laisatin nasara ala sai waqalatin nasara laisatil yahud ala sai wa hum yatlunal kitab. Orang Yahudi mengatakan orang Nasrani itu ala sai tidak atas kebenaran. Salah kabeh, sing bener aku tok itu. Itulah gaya orang Yahudi. Kemudian orang Nasrani pun begitu. Laisatil yahudu ala sai, orang Yahudi itu salah kabeh, ndak ada yang benar. Makanya dunia ini harus diurus oleh orang Nasrani saja, dunia ini harus diurus orang Yahudi saja, orang Islam ndak usah ikut-ikutan. Apatah lagi MD. Jangan gitu. Nanti rusak total gitu. Inilah sifat sombongnya mereka. Mengapa sombong? Karena terlalu GR. Gede rumongso kalau dirinya adalah sudah bersih, dirinya sudah banyak mengumpulkan pahala. Padahal kita tahu Nabi Muhammad mengatakan layat hulal jannah mangkana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan bisa masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada secuil debu
dari kesombongan. Kalau dzarrah itu debu yang bertaburan, Pak. Yang ketika ada matahari masuk di rumah panjenengan lewat lubang jendela, Pak ya. Itu kan gini. Ya. Nah, yang berputar-putar itu namanya dzarrah. Atau semut yang paling kecil itu dzarrah. Sehingga zaman Nabi Muhammad itu tidak ada istilah atom itu. Sehingga dzarratin adalah biji sawi. Kalau ada orang Islam kok masih memiliki sifat sombong, walaupun sekecil semut, sekecil debu, tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Gara-gara ucapan itulah akhirnya ada seorang sahabat berdiri lalu mengatakan, "Bi, saya ini tipe orang laki-laki yang suka bajunya mahal, celananya mahal, kopiahnya cap sinar mas itu. Tahan api, air Pak ya. Kalau ini kan anti air, kena air brodoli Pak itu. Sehingga tiap tahun harus ganti. Itu namanya apa? Anti air. Kalau sinar mas itu tahan air malah dicuci gitu. Tapi harganya berjuta-juta. Sandal saya kulit asli. Apakah perilaku saya itu termasuk sombong? Ternyata Nabi Muhammad mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Wahai sahabatku, sesungguhnya Allah itu indah dan Allah itu cinta kepada keindahan. Coba siapa di antara jenengan yang hari ini bajunya baru? Berarti panjenengan dicintai Allah. Kalau bajunya elek, berarti tidak dicintai. Namun bisa dicintai Pak. Kalau jenengan bener niat. Apa niatnya yang benar? Allah senang melihat bekas-bekas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Oh Pak Ali loh, kaos 20 tahun si dinggo itu seneng Allah itu. Walaupun istri bosen ngasih kaos wala itu, sudah harus dibuang saja itu. Namun dia masih senang memakai. Kenapa? Karena niatnya apa? Menyenangkan Allah itu. Dan Allah eling, oh iya ya, tahun 95 saya beri kaos itu, hingga sekarang kok masih ada. Nah, makanya panjenengan kesini dengan baju baru, niatilah innallaha jamil yuhibbul jamal, berarti panjenengan dicintai oleh Allah. Namun kalau panjenengan datang ke sini bajunya kok sudah lama, niati sing bener. Ini ada nilai-nilai tersendiri. Itulah enaknya niat. Dan niat ini merupakan apa? Barang dagangannya para ulama, Pak. Ulama itu rata-rata paling pinter niat. Satu pekerjaan bisa diniati banyak hal, akhirnya masing-masing niat ada pahalanya. Jenengan datang ke sini niatnya apa? Mencari ilmu. Berarti hanya dapat satu, Bu. Dapat 2, 3. Menghilangkan kebodohan. 3, 4 apa? Memperkokoh iman. 3, 4, 5 apa? Begitu, Pak. Jadi semakin banyak niat yang panjenengan pasang, walaupun dalam satu pekerjaan itu bisa menambah pahala-pahala yang luar biasa. Makanya ulama-ulama mengatakan niat itu adalah barang dagangannya para ulama. Karena hanya ulama lah yang pandai memasang niat, dan niatnya selalu benar, karena ada alasannya sendiri-sendiri. Datang kemari jalan kaki seperti Mbah Slamet sekalian Pak ya. Apa niatnya? Ben saya diberi kemudahan oleh Allah berjalan menuju ke surga. Kan berarti apa? Ada tambahan pahala sendiri kan itu kan. Itu kan luar biasa.
Lah dari sini Pak, kita tahu orang tidak boleh GR. Kalau GR jangan-jangan nanti akan kehinggap penyakit sombong. Kalau sudah sombong resiko. Kemudian alasan yang kedua, mengapa kita tidak boleh terlalu senang? Karena belum tentu ketika Ramadan pergi dosa-dosa panjenengan diampuni oleh Allah. Walaupun panjenengan sudah puasa, walaupun panjenengan sudah terawih, walaupun panjenengan sudah Lailatul Qadaran, yang ketiga poin itu ada jaminan maghfirah, namun belum tentu dosa panjenengan diampuni oleh Allah. Kenapa? Belum tentu. Kenapa Pak kira-kira? Fi qalbikum sakhna. Karena di dalam hati panjenengan masih ada perasaan dendam. Betul? Nabi kan ngomong, tiap hari Senin dan Kamis Allah memperlihatkan amal-amal hambanya. Kemudian pada waktu itu Allah mengatakan, ampunilah semua kesalahan-kesalahan hamba-hamba saya, kecuali mereka yang masih punya rasa dendam, masih punya rasa dengki, masih punya rasa tidak enak sama saudaranya. Loh. Saya tanya, Bu Is, hati jenengan ada ndak rasa dendam sama Pak Ali? Sama masih? Sama anak? Sama mantu? Sama tonggo? Kan begitu. Lah, selama itu masih ada, percuma. Walaupun jenengan poso 1 bulan, tidak ada jaminan pengampunan. Walaupun panjenengan terawih, tidak ada jaminan pengampunan. Walaupun panjenengan Lailatul Qadaran 10 malam full itu, tidak ada jaminan pengampunan. Karena apa? Di dalam hati panjenengan masih ada sifat sakhna. Begitu. Makanya di dalam hadis kan bagus itu. Ada seorang laki-laki mau masuk masjid. Nabi Muhammad mengatakan, wahai sahabat, sebentar lagi akan datang ahli surga. Ternyata masuklah seorang laki-laki yang jenggotnya basah, meneteskan air wudhu, kemudian tangannya menyincing sandal. Semua sahabat tahu, oh orang ini. Kemudian hari berikutnya Nabi kumpul lagi dengan sahabat, lalu mengatakan, hei sahabat, sebentar lagi akan nongol ahli surga alaikum terhadap kalian itu. Para sahabat penasaran, lah kok datang lagi orang yang sama. Kemudian hari ketiga Nabi Muhammad pun ngomong, akan datang penghuni surga atas kalian. Ternyata orang yang datang sama juga. Akhirnya ada sahabat muda, dia kepingin tahu apa rahasia dia kok sampai dikatakan Nabi sebagai penghuni surga 3 kali 3 hari berturut-turut. Akhirnya ketika dia pulang, sahabat mengatakan, wahai Pak Tuan, saya ada masalah dengan keluarga, bolehkah saya nginep di rumah panjenengan? Boleh, monggo, tafadhol. Akhirnya sahabat itu nginep di situ. Tidak tidur Pak, pura-pura tidur. Ingin tahu apa yang dilakukan oleh sahabat tua itu. Kok dikatakan ahli surga, ahli surga, ahli surga. Ternyata Pak, malam hari tidak tahajud, siang hari gak poso Pak. Kalah dengan jenengan.
tahajud dan poso bahkan Daud. Ngajinya ya enggak itu. Biasa. Setelah 3 hari enggak menemukan keistimewaan ibadahnya, dia baru pamitan pulang. Ketika pamitan dia ngomong, "Pak, maaf ya, saya kemarin itu berpura-pura punya masalah dengan keluarga sehingga saya nginep di rumah panjenengan 3 hari. Namun sejatinya saya ingin tahu apa yang panjenengan lakukan di rumah kok sampai 3 kali Nabi Muhammad mengatakan kamu adalah ahli surga dalam 3 hari." Lalu tuan rumah tertawa. "Iya, memang ibadahku seperti yang kamu lihat. Namun aku punya kebiasaan. Setiap aku mau tidur, rasa dengkiku saya hilangkan. Rasa dendamku saya hilangkan. Semua kesalahan teman-teman pada hari ini juga saya maafkan. Sehingga sebelum tidur itu saya sudah memaafkan semua kesalahan teman dan tidak ada rasa hasud." Baru sahabat ngomong, "Oh, ini yang menyebabkan panjenengan dicap oleh Nabi sebagai penghuni surga 3 kali 3 hari berturut-turut." Lah ini bukti. Maka panjenengan pun harus betul-betul menjaga hati. Ternyata hati itu seperti itu. Tidak ada jaminan dosa diampuni kalau hati panjenengan masih ada dendam kusumat. Ada di antara panjenengan yang benci sama tonggo hingga sekarang? Atau benci sama dulur gara-gara royo-royoan warisan sampai gak wawuh? Hati-hati. Poso jenengan hanya dapat pahala. Pengampunan dosa tidak ada. Maka harus hati-hati. Kan begitu. Kemudian alasan berikutnya apa? Mengapa kita tidak boleh GR atau terlalu gembira setelah ditinggal pergi oleh Ramadan? Jawabannya adalah karena tidak sesuai dengan tujuan ibadah. Ibadah itu kan bahasa Arab ya. Arti bahasanya apa? Dzulun wa khudu'un. Dzulun apa? Merendahkan diri di hadapan Allah, menghinakan diri di hadapan Allah. Khudu'un, merendahkan hati di hadapan Allah. Berarti ibadah itu begitu. Tidak malah menyombongkan diri. Justru semakin banyak kita melakukan ibadah, maka kita harus semakin tawadhu, semakin merendahkan diri. Semakin banyak kita melakukan ibadah kepada Allah, harus semakin merendahkan diri. Persis seperti filosofi padi, Pak ya. Padi itu kalau sudah berisi semakin merunduk, semakin penuh, semakin merunduk. Bahkan cenderung ibadah yang dilakukan itu dirahasiakan. Ada seorang yang terkenal, Pak, namanya Yusuf bin Abid. Dia itu Daud bertahun-tahun, Pak. Puasa Daud bertahun-tahun. Temannya tidak ada yang tahu. Jangankan teman, istri tidak tahu, anak-anaknya pun tidak tahu. Kok bisa itu? Bisa. Karena dia kan itu penjahit, Pak. Sehingga tiap pagi pergi ke pasar, ke tempat kerja, dan tiap pergi ke tempat kerja dikasih bontotan oleh istrinya, Pak. Iki Mas untuk makan siang. Dikasih, ya dibawa. Namun diembang diberikan kepada fakir miskin karena dia poso.
Kemudian setelah asar selesai, dia baru pulang. Nanti sore baru makan bersama-sama keluarga setelah sholat maghrib. Begitu terus sampai bertahun-tahun dia melakukan puasa Daud, tidak ketahuan oleh siapapun. Itulah hebatnya. Sama dengan apa? Cucu Nabi Muhammad Zainul Abidin. Tiap malam mereka pergi membawa apa itu? Apa yang dibagi-bagi di sana itu, Pak? Bansos, Pak ya? Iya itu. Tiap malam Zainul Abidin itu membawa sendiri, Pak. Lalu dicentelkan di depan pintu orang-orang fakir-fakir, Pak, yang ada di kampung yang agak jauh dari tempat tinggalnya, Pak. Begitu. Padahal Zainul Abidin ini sugih namun terkenal mawedit, Pak. Tidak ada orang medit bakhil melebihi Zainul Abidin. Itu menurut tonggo-tonggonya. Karena tonggo-tonggonya biasa nyembelih kambing bagi-bagi, dia tidak pernah nyembelih kambing, tidak pernah menyembelih onta gitu. Lah setelah Zainul Abidin meninggal dunia, Pak, baru beberapa kampung yang di jauh sana, Pak, kehilangan. Loh, sekarang bansosnya kok enggak datang lagi itu. Gara-gara dia mati gitu. Ternyata usut punya usut yang tiap malam bagi-bagi bansos di rumah-rumah orang fakir itu adalah Zainul Abidin. Bayangkan. Itulah hebatnya zaman dulu, Pak. Ibadah tidak pernah dipamerkan. Namun perlu diketahui ada ibadah yang tidak bisa dirahasiakan. Apa? Adzan. Jadi imam bisa dirahasiakan. Haji, umroh tidak bisa dirahasiakan. Maka panjenengan harus mencari amal ibadah yang bisa dirahasiakan, yang semua orang tidak tahu. Pertanyaan saya, Pak Juwari, jenengan punya amal ibadah apa yang jenengan rahasiakan? Jawaban Pak Juwari, saya, Pak, setiap naik tangga mesti takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena Nabi begitu. Kalau saya turun, Pak, mesti subhanallah. Ya, namanya apa? Bisa kan dirahasiakan deh. Kelihatannya tenang, turun, naik lagi, tidak ada ibadah, Pak ya. Namun karena jenengan dikirnya itu fil qalbi, Pak, dalam hati, berarti panjenengan kan bisa ibadah yang tidak ketahuan siapapun. Karena apa? Ibadah yang ketahuan orang itu rawan digoda oleh setan. Sementara ibadah yang tidak yang bisa dirahasiakan itu sulit untuk digoda oleh setan. Maka panjenengan harus betul-betul bisa kapan kita harus beribadah secara mejeng, kemudian kapan pula kita harus beribadah secara rahasia. Makanya kalau panjenengan sebagai panitia pembangunan, Pak ya, masjid itu, kok ada orang titip duit kemudian ngomong, Pak, tidak usah disebut nama saya, itu harus, Pak, jenengan tidak usah menyebut. Karena apa? Ya banyaklah masalahnya kan, begitu, sehingga tidak menyebabkan itu. Bagaimana kalau ditampakkan? Ya boleh. Karena Allah mengatakan intubdu sodakot fani immahi wa intukhfuha wa tutul fuqara fa huwa khairul lakum. Sedekah kalau ditampakkan baik, boleh. Namun kalau dirahasiakan dan panjenengan berikan kepada orang fakir miskin, itu lebih baik. Jawabannya apa? Sedekah ditampakkan dan dirahasiakan, baik yang mana? Baik yang mana, Pak? Baik yang dirahasiakan. Nah, gini, Pak. Kalau Al-Quran mengatakan watu tuhal fuqara, kalau jenengan sedekah untuk diberikan kepada fakir miskin itu lebih baik dirahasiakan. Agar apa? Orang fakir miskin itu tidak jatuh harga dirinya. Makanya besok kalau Pak Juwari bagi-bagi bansos, Pak ya,
Maka untuk fakir miskin jangan sampai Pak, orang fakir miskin disuruh berdiri di depan itu, kemudian difoto, jangan. Mending Pak Juwari yang bagi, lalu Pak Darji yang disuruh mewakili, ya itu bagus itu Pak. Setelah itu baru apa? Diberikan kepada mereka agar apa? Dia fakir tidak kelihatan orang banyak. Namun kalau sedekah untuk sosial, ini Pak. Kalau sedekah untuk masjid, untuk sekolah, untuk pondok, baik mana ditampakkan dan dirahasiakan? Ayo, jawabnya. Jawabannya, kalau panitianya bagus, oke lah dirahasiakan, tidak apa-apa. Namun kalau panitianya kurang bagus Pak, nanti kalau dirahasiakan, jangan-jangan dibuat nyate Pak. Berarti apa? Kalau ditampakkan untuk sosial bagus, supaya apa? Ada kontrol. Oh, dia dapat sumbangan 1 miliar, sekarang wujudnya apa, kan begitu kan? Itu makanya untuk sosial perlu ditampakkan. Pertama untuk kontrol ya, untuk kehati-hatian. Yang kedua agar ditiru oleh teman-teman yang lain, kan begitu kan? Agar menjadi uswatun hasanah. Namun khusus untuk fakir miskin yang paling bagus adalah dirahasiakan. Itulah amal-amal rahasia. Kemudian alasan berikutnya, mengapa kita tidak boleh GR? Karena ibadah yang kita lakukan itu belum tentu sempurna, belum tentu diterima oleh Allah. Coba saya tanya, coba Bu Is, jenengan sholat sudah 40 tahun? Pertanyaan saya, pernahkah satu kali saja dari takbir sampai salam hanya ingat sholat? Pernah? Padahal sudah 40 tahun kita sholat itu. Mengapa satu pun dari takbir sampai salam tidak ada yang hatinya sholat, mulutnya sholat, anggota badannya sholat? Namun kadang-kadang mulutnya sholat, anggota badan sholat, hati masih ingat gorengan bandeng gitu, yang lupa tidak ditutupi. Padahal suaminya mau pulang, mau makan. Coba begitu itu apa sempurna Pak? Lebih-lebih zaman sekarang, zaman musabakoh itu, terawih saja ada perlombaan cepet-cepetan itu. Kan malah nemen kan, sehingga Nabi Muhammad mengatakan, sungguh ada seorang laki-laki melakukan sholat 60 kali, satu pun dari sholatnya tidak ada yang diterima oleh Allah. Mengapa tidak diterima? Kata Nabi, yutimmu ruku'ahu. Ketika dia sholat rukuknya sempurna Pak, tumak ninah. Wala yutimmu sujudahu. Namun dia tidak tumak ninah di dalam sujudnya. Yutimmu sujudahu, dia tumak ninah di dalam sujudnya. Wala yutimmu ruku'ahu. Namun dia tidak tumak ninah di dalam rukuknya. Bayangkan, padahal tumak ninah itu kan baru apa? Gerakan badan, belum khusyuk. Kalau khusyuk kan gerakan hati, kan begitu Pak. Jenengan untuk meneliti dia khusyuk apa tidak, bagaimana caranya Pak? Apa caranya khusyuk dan tidak ketika sholat? Jawabannya adalah, kata Nabi, seandainya hatinya khusyuk, maka dia tidak akan banyak bergerak. Paham? Kalau ada orang kok ngenang ini, jelas gak khusyuk itu. Gak khusyuk. Makanya jenengan apabila sholat kok ada helikopter di dekat telinga jenengan, wing ya, tenang saja, yakin Anda akan mati gitu. Saya tidak perlu begini. Karena apa? Itu menghilangkan kekhusyuan. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, apabila Anda sujud,
kemudian dahi Anda terkena apa? Tanah atau kerikil, terasa sakit, fala itamsah, jangan diusap, jangan. Karena apa? Rahmat ada di hadapan Anda. Artinya apa? Bila diusap berarti menghilangkan kekhusyuan, menghilangkan kekhusyuan berarti mengurangi pahala. Kalau dibiarkan berarti tetap ada pahala yang sempurna. Nah inilah maka di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 60 dan 61 Allah mengatakan walladzina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim rajiun ulaikal ladzina yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itulah orang-orang yang telah memberikan, melakukan sesuatu yang mereka lakukan. Namun wa qulubuhum wajilatun, hati mereka takut. Takut. Annahum ila rabbihim rajiun, sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Ketika Nabi Muhammad membaca ayat itu, Nyai Aisyah tanya, Bi, manhum, siapa mereka, Bi? Apakah mereka itu yasrobunal khomro, orang yang suka minum khamr? Wa yasrikun, apakah mereka orang yang suka mencuri? Wa yaznun, apakah mereka suka melakukan zina? Kok sampai qulubuhum wajilah, hati mereka takut? Kata Nabi Muhammad, lah tidak. Mereka adalah yusallun, salat seperti kamu. Wa yasumun, mereka puasa seperti kamu. Wa yatasaddaqun, mereka bersedekah seperti kamu. Namun wa yakhafuna alla tuqbala ibadatuhum, namun mereka takut, khawatir jangan-jangan ibadahnya tidak diterima. Loh, bayangkan ya, mereka aktifnya di dalam beribadah luar biasa, namun mereka punya perasaan takut, khawatir jangan-jangan ibadahnya tidak diterima. Dan gara-gara ada perasaan takut ibadahnya tidak diterima, yusari'una fil khairat. Akhirnya apa? Mereka semakin meningkatkan kebaikan-kebaikan, bersegera melaksanakan kebaikan-kebaikan. Memang di dalam urusan akhirat menggunakan yusari'un, Pak. Yusabikun, berlomba. Fabidzalika fal yatanafasil mutanafisun. Urusan dunia cukup famsu fi manaki biya, jalan biasa. Mencari duit jalan biasa. Karena apa? Rezeki sudah ditulis oleh Allah. Mencari akhirat tidak boleh, harus sabiku wasariu fas'au ila dzikrillah, berjalan cepat. Itu, Pak. Padahal ini kelas sahabat. Mereka khawatir sholatnya tidak diterima, sedekahnya tidak diterima, kemudian yang lain tidak terima. Lalu bagaimana dengan kelas jenengan? Apa jenengan lebih percaya, lebih hebat daripada sahabat? Kan begitu. Makanya ada teori, Pak. Nabi Ibrahim selesai merenovasi Ka'bah. Apa yang dilakukan? Dia angkat kedua tangannya, kemudian ngomong Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Padahal di Mekah hanya ada 3 orang kan? Ada 3 orang, Pak.
Nyai Hajar bagian apa? Gawe kopi, nyediakan sarapan. Nabi Adam, Nabi apa? Ibrahim sebagai tukangnya, Ismail sebagai kulinya. Nah ya, itu aja ndonga, minta supaya jerih payahnya, keringatnya diterima oleh Allah. Kemudian Nabi Muhammad malah tiap hari Pak membuka pintu-pintu langit agar ibadah Nabi diterima. Mana dalilnya? Nabi Muhammad itu tiap selesai sholat subuh tidak pernah lupa membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nabi aja minta supaya semua amal ibadah yang dikerjakan semuanya diterima oleh Allah. Jenengan kok GR sungguh Pak, tidak pernah seperti itu. Padahal contoh ada, idza qarraba qurbanan fatuku bila min ahadima walam yutaqabbal minal akhar. Ketika Qabil korban, Habil berkorban, ternyata korbannya Habil diterima oleh Allah, sedangkan korbannya Qabil tidak diterima. Padahal waktu itu baru berapa jumlah manusia Pak? Kan baru 6 ya. Nabi Adam, Nyai Hawa, kemudian dulurnya Qabil, dulurnya Habil. Tidak ada istilah riya, tidak ada istilah sodakoh politik, juga tidak ada istilah yang lain. Sekarang bandingkan dengan orang sekarang Pak, melakukan umroh, ketika tawaf sambil video callan, Bu, saya sedang tawaf Bu, subhanallah walhamdulillah walail. Bu, sembar Bu, Bu. Bayangkan dia kalau sama ibunya, bagaimana kalau sama teman-temannya itu. Makanya saya pesen kalau jenengan sedang umroh ndak usah video callan. Kalau sudah selesai monggo ya. Monggo foto-fotoan, selfie-selfian, video callan sama teman-teman dengan tujuan yang baik apa? Agar konco panjenengan tertarik untuk melakukan apa? Umroh, agar panjenengan dapat pahala seperti itu pula. Pertanyaan saya, jenengan sudah poso Syawal Bu? Sudah ya? Ada yang tidak kuat? Nah, kalau jenengan tidak kuat, agar tetap dapat pahala seperti poso Syawal, jenengan harus menyuruh orang lain, beritahu orang lain, silahkan poso Syawal ya, pahalanya luar biasa besar. Kemudian dia kok melakukan, maka setiap dia melakukan panjenengan dapat pahala walaupun panjenengan tidak melakukan. Kenapa? Sunnah. Beda dengan wajib kan? Kalau wajib jenengan wajib melaksanakan, yang lain wajib melaksanakan. Kalau tidak bisa, Pak, semua orang sudah ngerti Pak poso Syawal, ya gampang. Sekarang jenengan cari siapa teman yang poso. Asar jenengan kirimi bruden. Ngerti? Makanan untuk takjil ya. Nah itu sama pahalanya Pak. Ini bagi orang yang lemah Pak, yang tidak mampu poso. Kan ada orang tua ya, kuat melek tapi gak kuat lesu. Ada yang kuat lesu gak kuat melek. Kan masing-masing orang punya kelebihan, punya kekurangan. Likul insanin majiyah. Maka jenengan ndak usah itu ngenyek orang itu. Karena apa? Bisa diambilkan solusinya. Silahkan cari orang yang poso, kemudian panjenengan kasih takjil, pahalanya sudah sama. Pertanyaan saya, dalam Ramadan ini panjenengan lebaran berapa kali? Berapa kali Pak? Kalau panjenengan memberi takjil 30 orang, berarti panjenengan sudah lebaran 1 kali. Memberi takjil lagi 30 orang, berarti lebaran 2 kali kan? 1 orang yang poso sama dengan poso 1 hari kan? Seperti itu. Makanya nabung supaya Ramadan yang akan datang itu jenengan bisa lebaran berkali-kali. Karena apa? Suka memberi takjil kepada orang yang berpuasa. Bagaimana kalau di masjid Pak? Di masjid banyak anak-anak yang tidak poso Pak.
Kalau di pondok itu rata-rata poso Pak. Sehingga memberi takjil kepada santri itu lebih senang Pak, orang-orang itu Pak. Karena apa? Rata-rata semuanya puasa. Jangankan Ramadan, Daud saja mereka lakukan. Nah begitu. Nah inilah Pak cara supaya apa? Supaya panjenengan itu tidak terlalu GR. Karena apa? Ibadah yang kita lakukan ini belum tentu diterima oleh Allah. Kemudian sebab berikutnya mengapa kita tidak boleh GR? Karena belum tentu Pak. Ibadah yang kita lakukan itu untuk kita sendiri. Karena ibadah yang kita lakukan belum tentu untuk kita sendiri. Jangan-jangan panjenengan seperti apa? Seperti itu loh Pak. Jukir, juru parkir Pak ya. Mengumpulkan mobil, kumpul, dijaga. Setelah itu diambili orang satu persatu sampai habis dia tidak punya apa-apa loh Pak. Karena apa? Ibadah yang panjenengan kerjakan belum tentu untuk panjenengan. Jangan-jangan ibadah yang panjenengan kerjakan itu untuk orang lain. Mengapa? Kok untuk orang lain? Karena panjenengan banyak melakukan dosa-dosa sosial. Ya kalau dosa yang berhubungan dengan Allah, insya Allah beres Pak dengan poso. Beres dengan apa? Tarawih. Beres dengan Lailatul Qadar. Namun kalau dosa yang berkaitan dengan sesama manusia, tidak bisa dengan puasa, tidak bisa dengan apa? Sholat malam, tidak bisa dengan Lailatul Qadar. Kan begitu. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, wahai sahabat, atadrun manil muflis fi ummati. Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut dari umatku? Para sahabat banyak yang angkat tangan Pak. Kemudian mengatakan yang dimaksud bangkrut adalah orang yang tidak punya rumah, tidak punya harta, tidak punya kendaraan, tidak punya apa-apa karena semua hartanya disita oleh bank itu. Ada lagi yang mengatakan orang bangkrut adalah orang yang di samping tidak punya harta juga tidak punya bojo. Ada yang tidak punya bojo? Nah, itu. Bangkrut itu. Kata Nabi bukan itu. Yang saya maksud bangkrut dari umatku adalah umatku yang datang menghadap Allah pundak kanan membawa pahala sholat yang banyak, pundak kanan membawa pahala puasa yang banyak, pundak kanan membawa amal-amal ibadah yang banyak, namun di pundak kiri memikul dosa-dosa sosial yang banyak sekali. Lah setelah dia dihisab oleh Allah Pak, dihisab lalu datanglah beberapa orang menghadap kepada Allah lalu mengatakan, ya Allah, orang ini dulu ketika hidup di dunia satamani, pernah mencaci maki aku, dia kena fasal pencemaran nama baik. Berarti apa? Kena fasal Pak, pencemaran nama baik. Di hadapan umum kok ngolok-ngolok saya, mencaci maki saya, dituduh koruptor, dituduh penjahat, dituduh apa lagi Pak? Macam-macam itu. Padahal saya tidak. Gara-gara tuduhan itu saya menjadi tersingkirkan. Akhirnya apa? Pahala dia diambil Pak. Pahala sholatnya diambil, diberikan kepada orang-orang yang pernah dizalimi.
Ternyata masih datang lagi. Kemudian matur, ya Allah, orang ini dulu ketika hidup di dunia qadzafani, pernah menuduh saya berselingkuh dengan orang lain. Gara-gara tuduhan itu, nama saya sebagai khotib di Masjid Al-Mutakin dicoret oleh Pak Juwari. Nama saya sebagai khotib di masjid dicoret. Dan gara-gara tuduhan itu istri saya minta pegat. Gara-gara tuduhan itu anak saya tidak lagi hormat kepada saya. Dan gara-gara tuduhan itu akhirnya saya dikeluarkan dari tempat pekerjaan saya. Bayangkan, Pak. Sehingga saya hidup bangbung. Apa? Bangbung. Coba berapa dosanya Pak itu, Pak? Rumah tangga hancur gara-gara fitnah kan? Akhirnya apa? Pahala dia dikuras oleh Allah, diberikan kepada orang yang dizalimi, yang dituduh-tuduh tadi. Kemudian ternyata masih ada lagi orang lain datang, lalu mengatakan, ya Allah, orang ini dulu akhadha mali, ketika di dunia pernah merampas hak milik saya. Tanah saya dirampas, kebun saya dirampas, kemudian bagian saya bansos dientet gitu. Bayangkan, Pak. Akhirnya dia kena apa, Pak? Kena pasal perampasan hak milik. Akhirnya pahala dia diambil lagi oleh Allah, diberikan kepada orang yang dizalimi. Sampai pahalanya habis. Pak. Pahala puasa entek, pahala sholat habis, pahala sodako habis, tinggal dosanya, Pak. Ternyata masih ada lagi yang datang lapor kepada Allah, ya Allah, orang ini dulu dorobani, pernah melakukan penganiayaan terhadap saya. Berarti kena pasal apa? Pasal penganiayaan, Pak. Saya pernah, Pak, ditunjaki, Pak, sampai gulung komeng, masih diidek-idek, masih disiadui, sampai luka-luka, sampai tembus jantung saya itu, setengah mati. Nah, maka mau diganti dengan pahala dia habis, Pak. Akhirnya orang yang dianiaya akan diambil dosa-dosanya, kemudian diberikan kepada orang yang melakukan penganiayaan. Kemudian setelah itu, lah kok masih ada lagi yang datang mengatakan, ya Allah, orang ini dulu ketika di dunia kotalani, membunuh saya, ya Allah. Gara-gara saya unjuk rasa, saya ditembak. Gara-gara unjuk rasa, saya diculik. Gara-gara unjuk rasa, saya dihabisi di tengah jalan. Berarti apa? Dia kena pasal. Apa, Pak, pasalnya? Menghilangkannya nyawa orang lain. Kira-kira apa hukumannya, Pak? Hukumannya berat malahan, Pak. Karena Al-Quran mengatakan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba wa alaihi wa adalahu adzaban adzib. Siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, hukumannya 5, Pak. Pertama, jahanam. Kedua, kekal di neraka. Ketiga, dapat murka Allah. Keempat, dapat laknat Allah. Karena dimurka dan dilaknat, waktu lebaran tidak ada, Pak, remisi, tidak ada abolisi, tidak ada potongan tahanan. Kemudian yang kelima, ditambahi lagi oleh Allah dengan berbagai macam siksaan. Maka orang Islam jangan sampai menghilangkan nyawa orang Islam.
membunuh orang hanya 1 detik, 2 detik, namun masuk neraka jahanam untuk selamanya. Paham Pak selamanya Pak ya? Paham selamanya? Paham. Berarti apa? Haji ping 40 ndak ada artinya. Umroh ping 73 ndak ada artinya. Salat sampai irunge gosong itu ndak ada artinya Pak. Kalau dia membunuh, maka hati-hatilah. Maka tirulah gaya sahabat Pak. Sahabat pernah ketika ketemu Nabi lalu mengatakan, "Bi, baru saja Bi, saya menceraikan istri saya." Itu. Nabi kaget, loh, adem-adem kok megat bojo gitu. Ada apa Bi? Ada apa sahabat? Kata sahabat, Bi, urusan kenapa jenengan tidak perlu tahu gitu. Kata Nabi, oh yo, fahim tuh, aku faham. Nah begitu Pak. Apa fahamnya? Mungkin dia pulang dari kebun, begitu masuk rumah, buka pintu kamar, istrinya kelon sama laki-laki lain. Coba kalau jenengan bagaimana Pak? Menggunakan jurus pacul. Kalau jenengan menggunakan jurus pacul, yang jenengan dikisos kan, dibunuh. Karena apa? Zina itu bukan pacul Pak, tapi ada hukuman sendiri. Dan yang melaksanakan hukum bukan jenengan, tapi siapa? Pak Hakim. Tidak boleh main hakim sendiri Pak. Makanya dah dipegat saja. Karena apa? Kalau lapor Nabi nanti kan butuh 4 saksi. Cari 4 saksi kan susah. Daripada susah sudah kipas cari angin, kata Mbak Is. Bojo lepas cari yang lain. Kan begitu Pak, itu kan semboyannya anak muda kan itu aja. Dah PPN itu langsung dipegat. Bayangkan itu. Begitu. Jadi jangan dikotori tangan dengan darah Pak ya. Resiko. Lebih-lebih jangan tahu amal baik yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah salat. Amal jahat yang pertama kali dihisab adalah darah. Ya? Sama-sama awalnya Pak. Yang pertama kali dihisab tentang kejahatan adalah darah. Awal kali dihisab tentang kebaikan adalah salat. Lah dari sini akhirnya apa? Setelah pahalanya habis, dosanya semakin banyak karena apa? Karena ditambahi oleh orang-orang yang dizalimi, summaturiha ala wajihi ilanar. Lalu dia dibalik oleh malaikat, kaki diataskan, kepala dibawahkan, lalu diseret, lalu dilemparkan ke neraka. Itulah namanya muflis. Dari keterangan ini panjenengan harus hablun minawahnya bagus, hablun minan nasnya juga harus bagus. Bagaimana kalau hablun minawahnya bagus namun hablun minan nasnya elek? Kata Nabi, hiya finnar, dia di neraka. Namun bagaimana kalau ada orang mengatakan, walaupun saya tidak sholat, walaupun saya tidak poso, yang penting saya baik-baik dengan tetangga. Iya Pak, neraka untuk selamanya. Kalau baik dengan Allah, jahat dengan sesama manusia, masuk neraka, namun tidak selamanya. Karena apa? Masih punya iman. Sekarang jangan pikir Pak, kebaikan tonggo jenengan terhadap jenengan ini berapa kali Pak? Paling-paling setahun pengen telu Pak ya. Lebaran ada ampo, dikirimi berkat, paling-paling sekali setahun 3 kali. Lah kebaikan Allah terhadap jenengan, langit Allah buat untuk tempat jenengan berteduh, bumi dibuat untuk panjenengan berpijak, panjenengan butuh oksigen Allah menyediakan, Allah jenengan butuh air Allah menyediakan, panjenengan butuh makan, semuanya disiapkan oleh Allah. Begitu baiknya Allah. Mengapa kok hanya berbaik-baik sama manusia, tidak berbaik-baik dengan sesama dengan Allah? Makanya harus kedua-duanya. Sehingga ara'aital ladzi
yukadzibu fiddin. Walaupun jenengan salat, walaupun panjenengan puasa, namun tidak peduli terhadap sesama manusia, maka panjenengan pun masih dianggap mendustakan agama atau mendustakan hari pembalasan. Berarti Islam itu menghendaki sempurna, baik dengan Allah juga baik dengan sesama manusia. Kesimpulan, orang yang menyesal pertama, orang yang ditinggal pergi oleh Ramadan namun dosa-dosanya belum terampuni. Yang kedua, orang yang menyesal adalah orang yang ditinggal pergi oleh Ramadan namun ibadah-ibadah yang dikerjakan di bulan Ramadan tidak ada yang diterima oleh Allah. Yang ketiga, orang yang menyesal adalah orang yang ibadahnya diterima oleh Allah, namun besok pada hari kiamat diambilin oleh orang lain, sehingga dia tidak dapat bagian apa-apa. Karena apa? Karena dia melakukan dosa-dosa sosial. Karena waktu sudah habis, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Kiai Haji Ali Mansur Kastam yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semua. Dilanjutkan sambutan dari Bapak Juwari SPD selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Nganjuk untuk memberikan sambutan menyambut bulan Syawal Idul Fitri 1445 Hijriah. Saya Pak Yai. Sampun datang niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak, saya sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tuba Nganjuk tadi hanya mengamini apa yang beliau sampaikan, bahwa ibadah kita belum tentu diterima karena memang belum tentu sempurna, dan itu memang sifat kita yang tidak sempurna. Maka kami segenap pimpinan daerah Muhammadiyah Nganjuk pada kesempatan yang mulia ini menyampaikan doa taqabbalallahu minna wa minkum, selamat merayakan hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024 dengan permintaan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menjadi orang yang merugi seperti yang disampaikan oleh Bapak Yai Ali Mansur. Sekaligus mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kami memohon maaf yang sebesar-besarnya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Selanjutnya nanti kita bersama-sama di bulan Syawal yang bermakna meningkat ini, selanjutnya kita tingkatkan kerja dan kinerja kita, kolaborasi kita, kemudian kebersamaan kita di dalam mengemban misi dakwah Muhammadiyah bersama-sama, baik melalui PDM, PDA maupun ortom-ortom yang lain, majelis yang lain, sehingga ke depan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bermanfaat, yang dengan Muhammadiyah ini menjadi kendaraan kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sekali lagi juga tahun depan Allah masih mengizinkan kita bisa berjumpa dengan Ramadan berikutnya, sehingga kita bisa meningkatkan amal ibadah dan menjaga kualitas ibadah sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kiai tadi. Saya kira demikian. Sekali lagi kami segenap pimpinan daerah Muhammadiyah Nganjuk menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Berikutnya informasi yang pertama, insya Allah untuk kajian bulan Mei
akan disampaikan oleh Bapak Nur Humaidi. Beliau adalah pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang dan dosen Universitas Muhammadiyah Malang, Bapak Dr. Nur Humaidi. Insya Allah untuk kajian Ahad pagi minggu kedua di bulan Mei. Berikutnya informasi yang kedua, untuk kajian keliling PCM se-Kabupaten Nganjuk sampai dengan saat ini belum ada konfirmasi. Untuk diberitahukan kepada Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah se-Kabupaten Nganjuk yang menghendaki untuk kajian keliling di tempatnya, mohon nanti menghubungi kami Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Nganjuk. Demikian Bapak Ibu rangkaian kajian pada pagi hari ini. Hingga akhirnya marilah kita akhiri kajian pada pagi hari ini dengan bersama membaca doa hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.